Ya, Bapak Ibu, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam rangka kebaktian rumah tangga 8 April 2020. Firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan dan kita pelajari pada malam hari dalam kebaktian rumah tangga di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-48. Mari sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat-berkat dan pimpinan Tuhan bagi kami sekalian umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana pada malam hari ini kami dapat mewujudkan persekutuan melalui kebaktian rumah tangga Gereja Kristen Pasundan Jemaat Yeruel Cibubur melalui kebaktian di rumah-rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami datang ke hadirat-Mu memohon kiranya Tuhan yang menguduskan dan melayakkan kami, supaya kami Tuhan bentuk menjadi seperti lahan yang subur untuk menerima dan menyambut firman Tuhan yang akan Tuhan taburkan kepada kami, sehingga firman itu dapat berakar, bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, berkati kiranya seluruh jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam persekutuan ini. Bahkan juga ya Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, supaya dalam hikmat yang dari Tuhan, Tuhan boleh berkenan untuk mengurapinya, sehingga apa yang akan diucapkan dan diberitakannya itu seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membaca bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-48. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di Taman Getsemani, dilanjutkan dengan Yesus ditangkap. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapatinya mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan di tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda itu kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita sangat populer mendengar istilah social distancing dan physical distancing, atau pembatasan sosial dan pembatasan fisik, jaga jarak. Dan memang itu dilakukan supaya bisa mengurangi penularan terhadap COVID-19 yang menjadi pandemi dalam masa-masa sekarang ini. Itu memang sebagai satu cara untuk bisa paling tidak meminimalisir pergerakan pertambahan orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Tetapi tidak berarti Bapak Saudara bahwa dengan pembatasan sosial, pembatasan jarak, lalu dimaknai itu sebagai satu sikap masa bodoh atau sikap egois dan sikap cuek, tetapi justru sesungguhnya bahwa dalam situasi wabah COVID-19 sekarang ini, kita harus semakin berupaya untuk meningkatkan kepedulian sosial kita, bahwa dengan menjaga jarak sosial, menjaga jarak fisik, sesungguhnya kita menolong supaya diri kita tidak terinfeksi virus dan juga tidak menginfeksi virus terhadap orang lain. Jadi itu bentuk sesungguhnya adalah kepedulian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan memang Bapak Saudara, manusia sebagai makhluk sosial tentu harus saling bergantung seorang dengan yang lain. Kita harus saling memberikan kepedulian seorang terhadap yang lain. Terlebih tentu kita sebagai makhluk spiritual, sebagai makhluk Tuhan, kita pun harus hadir dalam
mewujudkan kesetiakawanan sosial kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan yang kita baru saja dengar bersama-sama dari Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-48. Saudara, di sana bagaimana sesungguhnya teks kita, bahan bacaan Alkitab kita di situ menggambarkan tentang Tuhan Yesus yang sedang berada di sebuah taman yang disebut sebagai Taman Getsemani. Paling tidak itu yang ditunjukkan di ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Bapak Saudara, Getsemani adalah sebuah taman yang terletak di lembah Kidron dan dekat bukit Zaitun. Dan di tempat ini banyak terdapat pohon-pohon zaitun, dan di sana juga ada sebuah kilangan tempat penyulingan minyak yang tentunya tempat penyulingan minyak yang diperuntukkan untuk menyuling minyak-minyak dari buah-buah zaitun. Dan nampaknya Bapak Saudara, taman ini sering dikunjungi oleh Yesus dan murid-muridnya, secara khusus oleh Yesus. Taman ini sering dipakai oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Kemudian kalau kita memperhatikan ayat selanjutnya, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Nah, saudara, sesudah Tuhan Yesus tiba di Taman Getsemani itu, dan ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Tuhan Yesus membawa secara khusus ketiga orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Memang dalam bacaan kita tidak terlalu jelas diinformasikan kenapa Tuhan Yesus tidak membawa murid-muridnya yang lain, tetapi dia membawa 3 orang murid saja, yaitu Petrus dan 2 anak Zebedeus sertanya. Dan beberapa penafsir menyebut bahwa 2 anak Zebedeus itu adalah Yohanes dan Yakobus. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, dan kemudian Yesus memisahkan diri dari mereka dan kemudian ia berdoa sendirian. Dan di situ Yesus mengungkapkan penderitaan jiwanya. Dia mengucapkan sebagaimana yang dinyatakan di ayat yang ke-37b, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini adalah merupakan satu ungkapan penderitaan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya secara umum, bahkan secara khusus kepada 3 orang muridnya yang diajak masuk lebih dalam ke Taman Getsemani itu. Lalu kemudian saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada
murid-muridnya, bahkan secara khusus kepada 3 orang muridnya untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga. Apa maksud dari kata berjaga-jaga di sini adalah supaya mereka senantiasa berjaga-jaga untuk tidak mementingkan diri mereka sendiri. Betapa mereka dipanggil untuk keluar, hadir, dan menyatakan bela rasa dan kesetia kawanannya kepada dirinya. Itulah Bapak Saudara yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya secara umum, bahkan secara khusus kepada 3 orang muridnya yang diajak oleh Tuhan Yesus masuk lebih dalam ke taman Getsemani itu, bahwa supaya mereka jangan tidur, tapi supaya mereka berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya bahwa berjaga-jaga dari pementingan diri sendiri, berjaga-jaga dari kantuknya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus meminta supaya murid-muridnya memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap orang-orang yang mengalami masa-masa kritis seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini, saudaraku, firman Tuhan sungguh memberikan peringatan kepada kita sekalian selaku jemaat Tuhan, supaya kita pun senantiasa berjaga-jaga terhadap kecenderungan diri kita yang hanya melihat diri sendiri, kecenderungan diri kita yang hanya melihat kepentingan sendiri, tetapi kemudian kita tak mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian Tuhan Yesus masuk di dalam doanya. Kalau kita baca, saudara, sesudah ia mengingatkan kepada murid-muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memahami bagaimana penderitaan Yesus, dan bagaimana kunci memahami penderitaan Yesus tentu adalah bagaimana kita mengenal tentang pengertian cawan itu sendiri. Saudara, tentu manusia normal akan takut menghadapi kematian akibat dari salib. Bahkan ada pandangan yang menganggap bahwa Yesus takut terhadap kematian sebelum waktunya di tangan iblis. Tetapi saudara, cawan itu datang dari Bapa, bukan dari iblis. Juga Yesus mati secara sukarela, mengorbankan diri. Cawan merupakan kiasan berkat Allah yang diberikan bagi umat yang percaya, terbebaskan dari murka Allah yang harusnya ditumpahkan kepada kita sebagai orang-orang berdosa, tetapi ini ditumpahkan kepada Yesus Kristus. Yesus menjadi penanggung dosa manusia. Itulah saudaraku, tentu bagaimana kita memahami cawan penderitaan yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus, bahwa cawan penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus
adalah sebuah cawan penderitaan yang harusnya kita sendiri yang menanggungnya sebagai orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mau menjadi penanggung dosa-dosa manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita memahami berarti bahwa Tuhan Yesus bukannya takut terhadap penderitaan, tetapi sesungguhnya sebagai manusia ia merasakan kesedihan dan kegentaran itu. Dia merasakan kesedihan dan kegentaran itu. Tetapi tidak berarti bahwa Tuhan Yesus ingin menghindar dari cawan itu, sebagaimana yang diungkapkan di dalam doanya, saudara. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam doanya ini, sebagaimana yang dinyatakan, supaya jangan kehendakku yang terjadi, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tetap setia dan konsisten terhadap panggilannya, panggilan Bapaknya untuk datang ke tengah-tengah dunia ini. Sekalipun dia harus menanggung resiko penderitaan, tetapi itu bagian dari tugas yang akan tak pernah ia ingkari. Saudara, doa itu dinyatakan dalam tindakan oleh Tuhan Yesus. Doa tidak sekedar kata-kata, tapi doa itu dinyatakan dalam tindakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa ia tidak menyingkirkan cawan, tetapi ia meminum cawan itu. Saudara, lalu Tuhan Yesus mendapatkan murid-muridnya itu tertidur akibat dari pengaruh emosi dan kelelahan yang berkepanjangan. Lalu Tuhan Yesus menegur murid-muridnya untuk waspada dan berjaga-jaga dan berdoa agar tidak menyerah pada pencobaan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, memang kita telah dianugerahkan roh yang penurut itu. Kita telah dipulihkan, kita telah menjadi manusia baru oleh pemulihan yang dinyatakan oleh Allah Bapa dalam Kristus Yesus melalui Roh Kudus. Kita bukan lagi orang-orang yang dipengaruhi oleh kuasa dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita adalah orang-orang yang sudah diperbaharui melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi memang kenyataannya ketika kita masih hidup di dunia ini, daging itu lemah. Di situ sifat dasar dosa yang dimiliki setiap manusia. Setiap kita punya sifat dasar dosa. Sekalipun kita sudah diperbaharui, tetapi pada diri kita masih ada sifat dasar dosa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengingatkan kepada juga kita sekalian, supaya kita sebagai orang-orang yang sudah diperbaharui di dalam Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Kita harus terus bertumbuh dalam roh itu. Dan kita harus belajar terus-menerus supaya kita menanggalkan sikap kedagingan kita. Ayat yang ke-45 kemudian Tuhan Yesus berkata, sekarang tidurlah dan istirahatlah. Ini adalah merupakan sebuah pernyataan sederhana dari Yesus bahwa kesempatan mereka untuk berguna dalam krisis tersebut sudah berlalu. Karena itu berjaga-jagalah, artinya jadilah setia kawan dan hadirlah sekalipun dalam masa kritis. Ayat yang ke-46 kemudian Tuhan mengajak murid-muridnya, mari kita pergi. Kita pergi bukan berarti bahwa melarikan diri, tetapi ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi, tetapi dia pergi untuk menjumpai mereka. Ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-48. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia
serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda itu kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Jadi Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya turun dari Taman Getsemani itu bukan untuk melarikan diri. Tuhan Yesus adalah sosok yang tidak pernah melarikan diri dari setiap tantangan, dari setiap pergumulan, dari setiap persoalan yang ada. Sekalipun risiko besar harus ditanggungnya. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya turun dari Taman Getsemani untuk menemui mereka, untuk menjalankan misi Bapaknya. Sekalipun risiko penderitaan dan kematian harus ia tanggung. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita tentu kita diperhadapkan dengan pergumulan. Ada satu saat kita diperhadapkan dengan persoalan. Ada satu saat kita diperhadapkan dengan tantangan. Ada satu kesempatan kita diperhadapkan dengan penderitaan yang harus kita hadapi. Terlebih dalam situasi sekarang seperti yang kita alami saat ini. Paling tidak kita mencatat ada 3 sikap orang terhadap penderitaan. Yang pertama adalah ada orang ketika diperhadapkan dengan penderitaan, maka orang tersebut menyerah kalah. Itu sikap yang pertama. Sikap orang yang menyerah kalah terhadap penderitaan. Tapi juga ada sikap yang kedua. Sikap orang terhadap penderitaan. Sikap yang kedua adalah sikap yang juga tidak jauh lebih buruk dari sikap yang pertama, yaitu lari dari kenyataan. Dan sikap yang ketiga, inilah sikap yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita bangun dalam diri kita masing-masing sebagai jemaat Tuhan, yaitu bagaimana ketika pergumulan itu ada, ketika persoalan itu datang, ketika tantangan itu ada di hadapan kita, bahkan penderitaan, kita harus menghadapinya dan kita mencari jalan keluar bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Saudara, Yesus memberikan teladan tentang itu. Ia meminum cawan penderitaan, bukan melarikan diri dari cawan itu. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Ketika kita pun mungkin diperhadapkan dengan pergumulan, ketika pun kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan dalam hidup ini, kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus. Ia berani untuk meminum cawan penderitaan itu, bukan melarikan diri dari cawan itu. Ia sedia, ia setia, ia taat, kendati dalam situasi kritis. Saudara, situasi kritis memang acap kali membuat kita tidak melihat. Situasi kritis acap kali membuat kita tidak melihat. Situasi menekan acap kali membuat kita buta. Buta untuk melihat Tuhan dengan kuasanya, dan buta untuk melihat orang lain, sehingga kita jatuh pada kepentingan diri sendiri. Seperti murid-murid yang tertidur ketika diminta oleh Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga. Dia mau berdoa, tapi mereka tertidur. Ada banyak kita juga yang seringkali oleh karena kritis pergumulan yang kita hadapi, kita sulit untuk melihat Tuhan, melihat kuasa Tuhan, apalagi melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita seringkali terlalu fokus melihat kepada diri kita sendiri. Nah, lewat firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini dalam kebaktian rumah tangga, kita sungguh-sungguh diingatkan oleh Tuhan Yesus supaya kita berjaga-jaga. Kendati gelombang besar, kendati pun krisis hidup kita alami, kita percaya bahwa kita harus mampu melihat Tuhan dengan segala kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus fokus melihat karya Tuhan. Di sini kita harus berjaga-jaga, di sini kita harus waspada supaya kita jangan tidur. Tetapi berjaga-jaga memberi kekuatan melalui kehadiran
dan kesetiakawanan seorang terhadap yang lain. Terlebih dalam situasi seperti sekarang ini, kita harus menunjukkan kesetiakawanan kita. Kalaupun ada anjuran untuk pembatasan sosial, sekalipun ada anjuran supaya kita melakukan pembatasan fisik, itu adalah metode dan cara untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Tapi tidak berarti bahwa kemudian kita kehilangan rasa kesetiakawanan sosial kita. Justru saudara, lewat situasi krisis yang seperti ini, firman Tuhan pada malam hari ini, kendati pun kita berpisah secara jarak, kendati pun kita berpisah secara fisik, secara sosial, tapi justru inilah sebuah momentum kita untuk belajar bagaimana kita menumbuhkan rasa kesetiakawanan kita, solidaritas kita terhadap sesama jemaat, terhadap anggota keluarga, bahkan juga kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pergi. Mari kita pergi seperti ajakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita pergi. Pergi bukan untuk melarikan diri, tetapi pergi menghadapi tantangan, pergi menghadapi persoalan, tentu dengan kekuatan Roh Kudus yang berasal dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita sekalian di tengah-tengah masa kritis seperti ini. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hadir bagi kita. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan adalah Tuhan yang memberikan perlindungan bagi kita sekalian jemaat Tuhan. Amin. Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan kehadirat-Mu untuk firman Tuhan yang telah Tuhan taburkan dan nyatakan bagi kami. Firman Tuhan yang mengingatkan kami, firman Tuhan yang membantu kami untuk kami tetap terus berjaga-jaga, bahkan di tengah-tengah situasi kritis sekalipun. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur betapa kami diingatkan oleh firman Tuhan melalui keteladanan firman Tuhan, bahwa Tuhan menuntun kami, Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami dengan janji-janji Tuhan untuk senantiasa setia dan taat. Tuhan yang setia dan taat untuk menjaga dan melindungi kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang sudah
Tuhan taburkan bagi kami. Biarlah ya Tuhan firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami ini sungguh memberikan kami kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan, berterima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing untuk menyelenggarakan kebaktian rumah tangga. Ya Tuhan, biarlah momentum ini kami maknai sebagai satu momentum positif bagi kami, di mana di tengah-tengah kesibukan kami pada waktu-waktu yang mungkin sering kali kami tak memiliki kesempatan dan waktu untuk bisa berkumpul bersama-sama. Namun ya Tuhan, pada masa-masa ini sungguh kami ingin melihat semuanya itu sebagai karunia Tuhan bagi kami, supaya kami semakin diikat eratkan dalam persekutuan di dalam Tuhan. Biarlah ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami ingin memaknai ini semua sebagai anugerah dan rahmat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa membawa dalam syafaat kami jika ada anggota keluarga dan juga dari anggota-anggota jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah masing-masing. Tuhan Bapa dalam sorga, kami mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan pengharapan bagi setiap saudara kami ini. Dan bahkan juga ya Tuhan, tentu dalam harapan dan keyakinan iman bahwa Engkau adalah harapan kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang juga berkenan untuk mengaruniakan kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami sekalian jemaat Tuhan yang mungkin tengah ada dalam berbagai-bagai pergumulan apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami. Kami ingin bawa dalam doa syafaat kami pada malam hari Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan yang berkenan untuk memberikan kami pertolongan. Tuhan yang menganugerahkan kepada kami kekuatan, bahkan hikmat yang dari Bapa, supaya kami dapat mampu mencarikan jalan keluar dari segala pergumulan yang ada. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, jika malam nanti Tuhan kami akan beristirahat untuk mengisi malam hari ini, biarlah ya Bapa Tuhan menganugerahkan kepada kami perlindungan dan penyertaan, supaya kami aman dalam pelukan Tuhan di malam hari ini. Dan bahkan Tuhan jugalah yang membangunkan kami pada hari esok dengan kekuatan dan kesegaran yang baru, supaya dengan itu semua kami dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari-hari ke depan, tentu dengan pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, sungguh ya Bapa, inilah seluruh pokok doa syafaat kami. Sempurnakan ya Tuhan doa-doa kami ini ya Bapa, karena hamba-Mu tentu bukanlah apa-apa dan tiada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh pokok doa syafaat kami, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Saudara kita mengakhiri kebaktian rumah tangga ini, kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam karya keselamatan melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan pemeliharaan melalui Roh Kudus menyertai setiap keluarga-keluarga, menyertai seluruh jemaat Tuhan dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Saudara, dengan demikian kebaktian rumah tangga pada malam hari ini 8 April 2020 telah selesai. Biarlah firman Tuhan dan persekutuan lewat kebaktian rumah tangga yang sudah kita dengar, yang sudah kita wujudkan, terus semakin memberikan semangat kita untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari-hari ini dan malam ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. It's so